Selanjutnya kita buka kitab Al-Um. Ditulis langsung oleh Imam Syafi'i. Kita akan buka pada halaman 279. Kata Imam Syafi'i, wa akrahun niyaha. Aku benci dengan yang namanya meratap. Tentu benci di sini artinya haram. Artinya makruh tahrim. Aku menganggap haram yang namanya niyaha. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengharamkan. Wa akrahun niyaha al mayyiti. Aku benci orang yang meratap kepada jenazah pada mautihi setelah wafat. Wa antanda bahu an-naiha. Hendaknya dianjurkan untuk orang yang kena musibah yang sedang bersedih al-ifrat untuk menyendiri, lakin yu'za bima amarallah, akan tetapi dianjurkan untuk dikuatkan apa sebagaimana Allah memerintahkannya. Minas sobri, yaitu menguatkan dengan apa? Dengan memberikan kesabaran, menganjurkan sabar. Wal istirja, untuk istirja, berharap. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ja'alana min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Ini kepada siapapun, termasuk kepada Anda yang mengidolakan atau sepakat dengan konten-kontennya Ustadz Endang SPDI. Kali ini saya akan menanggapi apa yang oleh Pak Endang ini diposting. Tapi bukan Pak Endangnya yang saya tanggapi, tetapi kontennya, di mana di situ ada pembacaan kitab. Membaca kitab Al-Um. Saya sebagai santri junior ya, tidak terlalu berani membaca kitab Al-Um. Kenapa? Karena di pesantren manapun itu Al-Um bukan kitab yang dijadikan materi kajian seperti kitab-kitab fikih dasar ya. Al-Um ini apa-apa yang tertulis itu oleh ulama-ulama itu disebutnya nas ya. Jadi kama nas so'as Syafi'i, maksudnya adalah ucapan Imam Syafi'i, biasanya ada dalam kitab Al-Um. Jadi ini kitab berat ya. Ternyata ada orang yang sebegitu entengnya membacakan kitab Al-Um. Padahal kalau saya lihat orang ini membedakan hamzah dengan ain saja, ya mungkin tersilap atau mungkin tidak akrab dengan istilah fikih. Dia membaca banyak kesalahan fatal yang lalu menjadi aneh difahaminya. Saya hanya menyimak bacaan itu saja, di bagian itu saja. Padahal banyak bacaan yang lain. Kita bicara yang ini dulu. Yang pertama, ketika dia bilang akrahu an-niyahata 'alal mayyiti ba'da mautihi. Oke, masih. Wa antandabahu an-naihatu. Secara harkat itu ya saya tidak terlalu suka ya menyalahkan harkat. Ya sudah oke lah. Mungkin dia pernah dengar dibaca tandabah. Seharusnya kan tandubah ya. Nadabah yandubuh. Artinya nadabah itu adalah da'a atau memanggil. Jadi kalau an-nadbu itu ad-du'a'u. Kalau mandub itu artinya al-mad'u. Makanya kita mengenal istilah al-mandub itu kalau secara fikih artinya disunahkan. Artinya diserukan untuk dikerjakan atau dianjurkan. Biar kita paham ya. Nadbun apa sih? Oh, ternyata seruan atau panggilan. Maka nada bayan dubu itu artinya diserukan. Tetapi oleh orang ini diartikan secara istilah fikih, yaitu disunahkan. Kemudian an-naihah yang itu satu kata dengan niyahah ya. Malah an-naihah di situ artinya orang yang kena musibah. Terus alal infirodi ya, yang seharusnya alal infirodi malah dibaca alal ifrod, artinya menyendiri. Jadi orang yang kena musibah disunahkan menyendiri. Kemudian istirja artinya berharap, dipikirnya berasal dari kata roja'ah. Padahal itu kan roja'ah. Kalau masalah yu'za ya bolehlah, yu'za atau yu'azza bolehlah. Koreksi saya ya, saya berani bilang koreksi ya. Bukan ini menurut saya bukan. Karena orang yang faham dengan kitab mesti tahu kalau bacaan itu menggelikan. Yang pertama, akrohu itu aku membenci ya. Oke lah, karohah takrir, karohah tahrim ya. Artinya itu nahyun sabit, larangan ya, jelas. Bukan karohah tanzih. Bukan hanya dianjurkan ditinggalkan, tetapi memang diwajibkan untuk ditinggalkan. Yang pertama adalah an-niyahata 'alal mayyiti ba'da mautihi. Meratapi orang mati. Itu yang dibenci oleh Syafi'i, Imam Syafi'i. Wa an itu waw atof, Pak. Waw atof itu li'itlaqil jam'i. Artinya apa? Sebelum waw atof dan setelahnya itu berkumpul dalam satu hukum. Berarti ini juga dibenci oleh Imam Syafi'i.
Kenapa kok malah artinya disunahkan? Apa maksudnya dari tanduba an-naihatu itu? Nah, inilah tanduba di situ adalah tandubahu an-naihatu di situ adalah dan aku juga benci, begitu berlengkapnya. Wa akrahu an tandubahu an masdariyahnya. Berarti nadba an-naihati al-mayyitah. Kalau mau ditafsir begitu. Dan aku juga tidak suka an-naihatu itu pelaku dari peratapan atau perempuan yang meratap. Apa yang dia lakukan yang tidak disukai oleh Imam Syafi'i? An-nadbu itu. Apa an-nadbu itu? Ya memanggil-manggil mayat itu. Kalau kamu baca dalam kamus atau dalam literasi bahasa, nadaba kalau disandingkan dengan al-mayyit itu ada mahasinal mayyiti. Menghitung-hitung, menghitung-hitung kebaikan mayat, menyebut-nyebut kebaikan mayat, ka'annahu yasma'uhu, seolah-olah mayatnya itu mendengar. Sehingga di situ dijelaskan alal infirodi. Alal infirodi ini kembalinya kepada ta'liq dari ala itu kembalinya kepada konteks sebelumnya, yaitu si orang yang meratap ini ngomong sendiri. Jadi aku juga tidak suka ada perempuan ngomong sendiri, memanggil-manggil mayat, menyebut-nyebut kebaikan si mayat, seolah-olah mayat itu mendengar. Itu kan biasa kita lihat ya, kalau misal ada orang yang terlalu merasa kehilangan, ada orang mati terus kita ngomong, oh kamu kemarin kok masih bersama saya, kamu kemarin yang kasih saya ini, kamu itu sangat baik sekali, kamu itu. Seolah-olah mayat itu mendengar, itu maksudnya alal infirad. Nggak ada hubungan dengan orang yang kena musibah disunahkan menyendiri. Kadang-kadang kita ini kan terlalu memaksakan diri ya. Artinya kalau tidak paham tidak perlulah bawa kitab ya. Saya aja ya, bukan saya merasa lebih hebat lah. Jarang saya membaca kitab sebegitu detail langsung ditunjuk-tunjuk gitu ya. Kemudian al-istirja itu adalah dari kata roja'ah, kembali. Kalau dalam bahasa orang-orang normal memahami istirja itu adalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di situ ada lakin. Nah, lakin ini kalau dalam bahasa nahwu itu adalah huruf istidrok. Ya. Huruf istidrok itu artinya adalah memberikan kejelasan dari apa yang kurang difahami. Raf'ul wahmi. Ya. Mengangkat kesimpang siuran. Jumlah istidrokiyah itu menggunakan kata lakin, faidahnya adalah al-hukmu ba'dahu ala khilafi ma qablahu. Ya harus paham begitu ya kalau mau ngomong kitab. Hukum yang berlaku setelah lakin ini mesti bertentangan dengan hukum yang berlaku sebelumnya. Apa hukum yang berlaku sebelumnya? Yaitu Imam Syafi'i tidak suka atau Imam Syafi'i mengharamkan lah. Berarti setelah lakin adalah sesuatu yang oleh Imam Syafi'i kebalikan dari yang pertama. Yaitu Imam Syafi'i mencintai itu. Ini kan hanya ada satu narasi, saya tidak suka begini. Kan masih kurang jelas. Atau masih berpotensi ada pertanyaan. Maka dijelaskan. Lalu apa yang disuka oleh Imam Syafi'i? Atau lalu apa yang seharusnya? Maka walakin tetapi yu'azza. Keluarga mayat itu ditakziahi ya. Yukwa bisa, yukawa ya dikuatkan. Dengan apa? Bisobri, nasihat-nasihat untuk bersabar. Wal istirja. Dan ucapkan kepada mereka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kalau diartikan berharap ya. Berharap orang mengucapkan itu boleh lah. Jadi konteks ucapan Imam Syafi'i itu adalah apa yang menurut Imam Syafi'i dilarang, apa yang dianjurkan atau diserukan begitu. Yang pertama yang dilarang adalah meratap, termasuk juga ada perempuan ngomong seolah-olah dia itu mendengar, si mayat itu seolah mendengar dia. Itu maksudnya tandubahu an-naihatu alal infirad. Dia padahal ngomong sendiri. Ngomong sendiri tapi seolah-olah mayatnya itu mendengar sampai dia asik gitu. Bahkan kalau dalam kamus lain itu nadaba itu kalau alal mayyiti itu ada mahasinal mayyiti ya. Wabakahu. Oh, berarti menangis kan. Jadi ini sama masuk kepada meratap sambil menangis. Wabakahu bikalamin muassirin. Ka'annahu yasma'uhu ya. Dan dia menangis sambil menyampaikan kalimat-kalimat yang menyentuh. Muassir itu yang berpengaruh lah ya. Menyentuh, terenyuh lah. Seolah-olah mayat itu mendengar kan begitu ya. Padahal hati sudah mati. Jadi seperti itu adalah sesuatu yang dilarang. Lalu ada susulannya. Kalau dalam bahasa kita mungkin lakin itu bahasa susulan. Jumlah istidrokiyah.
Ini sebetulnya asik kita bicara mendetail kitab kalau harfan-harfan seperti itu. Cuman kan kita di YouTube tidak terlalu suka seperti itu. Kamu kan sukanya kalau menyalahkan orang, nyerang-nyerang orang baru kamu suka ya. Seandainya kamu sukanya itu bagaimana bicara keindahan ulama, menulis kitab itu bagaimana kita membedah betapa indahnya itu. Ini belum bicara Al-Quran, kita kitab ulama saja ya. Bagaimana di-compare dengan disiplin keilmuan yang bermacam-macam. Seandainya seperti itu menarik di YouTube, ya kita bisa bicara seperti itu ya. Saya usahakan. Tetapi pada akhirnya kan enggak. Yang kalian suka kan kalau kita menyalahkan orang, tetapi bagi saya menyalahkan atau tidak lalu dikaitkan dengan ini ghibah, ini dosa, itu urusan masing-masing. Wallahu yahkumu bainana. Siapa tahu saya juga punya hujah sendiri kenapa melakukan koreksi yang mungkin ini tapi kan saya tidak tampilkan siapa orangnya. Semoga kita bisa saling memahami dan semoga Allah berikan kita petunjuk berupa ahdas sabili, jalan terbaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.